Shalom saudara-saudara, kita ketemu lagi melalui tayangan video ini. Pada kesempatan ini, saya mau sharing firman yang amat sangat penting karena ini berhubungan langsung dengan kehidupan kita. Ini tentang sukses atau gagalnya hidup kita. Ini tentang mati dan hidup kita di dunia ini. Oke, kita mulai. Ini follow up dari sesudah kita bertobat, terima Yesus. Sesudah kita jadi orang percaya. Sesudah kita jadi orang percaya, kita perhatikan dan lakukan ini. Saya baca dulu firman-Nya, 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Saya baca intinya aja, nanti saudara simak lagi di rumah seluruhnya. 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya, aku berkata-kata. Aku percaya, sebab itu aku ngomong. Ini bicara tentang ucapan, tentang perkataan. Bukan tentang perbuatan. Oke, kita lanjut lagi. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18, 21. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Mati dan hidup dikuasai oleh perkataan, oleh omongan. Jadi, kita tetap bicara tentang perkataan ini, bukan tentang perbuatan. Jadi, perkataan kita, omongan kita yang menentukan hidup kita. Lanjut. Matius 12 ayat 36-37. Matius 12 ayat 36-37. Ini tentang perkataan. Setiap kata, saya ulang, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Sampai kapan? Sampai penghakiman. Terus, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Ini semua bicara tentang ucapan, perkataan. Oleh karena itu, karena perkataan kita, ucapan kita demikian pentingnya di dalam hidup kita, maka mulai dari sekarang sampai seterusnya selamanya kita harus belajar. Jangan sampai ada lagi keluar dari mulut kita perkataan yang kotor, yang jahat, yang sia-sia, yang negatif, yang tidak berguna. Jangan. Kita harus belajar, berusaha dengan kemauan kita, tentu dengan pertolongan Tuhan. Yang keluar dari mulut kita hanya perkataan yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus, yang membangun, yang positif. Ini harus kita latih sampai menjadi gaya hidup kita, sehingga kita tidak bisa lagi berkata tentang yang jahat, berkata tentang yang kotor, berkata tentang yang negatif. Kalau kita lakukan terus-menerus itu sehingga sesudah menjadi mendarah daging, nanti kita akan naik ke level apa saja yang kita katakan dengan hati percaya, maka apa yang kita katakan terjadi. Ke situ tujuannya. Kita lihat nanti hasilnya Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kenapa? Karena bagi orang percaya, apa yang dikatakannya terjadi. Inilah salah satu berkat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita telah menjadi orang percaya. Kenapa bisa begitu? Waktu kita percaya, kita katakan, maka Roh Kudus akan menjadikan apa yang kita katakan. Kalau kita katakan selamat, ya jadi selamat. Kalau kita katakan sukses, jadi sukses. Begitu.
Karena itu, mari kita praktekkan gaya hidup seperti ini. Karena inilah gaya hidup orang percaya. Oke? Sekian dulu. Supaya firman ini digenapi, dimeteraikan dalam hidup kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi kuasa. Apa saja yang kami katakan dengan hati yang percaya, maka apa yang kami katakan terjadi. Terima kasih Bapak untuk hidup yang Tuhan telah berikan kepada kami ini. Sehingga kami mengalami hidup yang berkuasa. Jadilah kepada kami seperti yang kami percaya. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu ini oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setiap orang yang mendengar, melihat tayangan video ini menjadi percaya dan mempraktekannya. Dan kami semua mengalami berkat Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jesus bless you all. Amin.